Anda kembali bersama kami dalam Jawa Tengah hari ini. Saudara, sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU atau sengketa Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi sudah selesai. Setelah melewati serangkaian persidangan dengan keterangan ahli dan alat bukti, 5 hakim MK menolak gugatan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sementara, 3 hakim menyatakan memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Untuk lebih mendalami hasil putusan MK, kita akan berbincang bersama pakar hukum Universitas 17 Agustus Untak Semarang, Dr. Edi Pranoto. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Mbak Yovita, bisa mendengar jelas? Iya, kita bisa mendengar dengan jelas Pak, suara Pak Edi. Alhamdulillah. Baik Pak, bagaimana Pak Edi ini menilai putusan MK terhadap sengketa Pilpres kemarin? Ya, terima kasih. Selamat sore Mbak Yovita dan seluruh pemirsa TVRI yang berbahagia. Tentu ketika kita akan melihat sebuah putusan, kita harus memahami hukum acara yang berlaku di situ. Maka ketika putusan MK itu adalah putusan yang final dan mengikat, maka apapun prosesnya yang terjadi di sana, yaitulah produk yang mengakhiri perselisihan hasil pemilu yang kemarin hiruk pikuknya sangat luar biasa. Berbagai pendapat tentu diberikan oleh masyarakat, tapi endingnya ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutus, itulah hasil yang terbaik untuk kita semua. Tentu itu yang menurut saya Mbak Yovita. Baik, dari hasil tersebut ya Pak ya, 5 hakim menolak, kemudian ada 3 hakim yang memiliki beda pendapat atau dissenting opinion. Menurut Pak Edi sendiri, bagaimana Anda melihat keputusan tersebut? Ya, ini artinya memang asas kemandirian hakim betul-betul digunakan oleh para hakim konstitusi. Artinya ketika proses pengambilan putusan secara musyawarah mufakat tidak mencapai kata sepakat untuk bulat, maka kemudian berbeda itu boleh. Maka ketika berbeda boleh, maka yang diambil adalah putusan dengan mendasarkan pada pemungutan suara. Dari komposisi di situ 8 hakim konstitusi, karena Pak Anwar Usman tidak diizinkan oleh MK, maka kemudian ada 8 hakim konstitusi, 3 menyatakan dissenting opinion. Itu hak konstitusional, dan itu memang secara prinsip dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dimungkinkan kemandirian itu, dan itu memang hak yang pertanggungjawabannya tentu kepada masing-masing pribadi hakim konstitusi itu, Mbak. Jadi nggak ada persoalan, hanya memang tidak dicapai kata bulat. Itu yang jadi secara sosiologis kayaknya wah, ada perbedaan yang luar biasa di situ gitu ya. Kok tidak bisa kemudian secara bulat mufakat gitu loh. Ya, tapi secara prinsip boleh. Berarti menurut Bapak perbedaan pendapat yang disampaikan 5 hakim MK dan juga 3 hakim lainnya ini hal yang wajar dalam sebuah musyawarah? Dalam sebuah putusan. Ketika proses musyawarah mufakat tidak dicapai kata sepakat, kan prinsipnya kan begitu. Dalam proses pengambilan putusan itu, yang pertama diupayakan adalah sepakat semuanya. Maka ketika sepakat semuanya, ya sudah, tidak ada persoalan. Tapi ketika kesepakatan tidak bisa dicapai, maka kemudian tentu ada proses-proses bagaimana mewujudkan putusan itu, karena dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi kan harus mengambil putusan. Iya. Jadi itu ending yang sebetulnya tidak enak, tapi harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi prinsip kemandirian hakim itu memang dilindungi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan itu boleh, karena masing-masing punya kemandirian, masing-masing hakim konstitusi itu, Mbak Yovita. Baik, tapi sejauh apa Pak kemandirian itu? Jadi saya sempat membaca ya bahwa Mahfud MD ini mengatakan bahwa ini menjadi catatan sejarah di mana ada dissenting opinion yang biasanya tidak pernah muncul pada saat pengambilan keputusan. Namun dalam hal ini gitu ada perbedaan. Menurut Pak Edi bagaimana? Iya, jadi ya inilah kemudian kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh masing-masing hakim konstitusi di situ. Bahwa dalam proses pengambilan putusan, menyampaikan pendapat, masing-masing tidak bisa diintervensi. Karena hakim tentu akan mendasarkan pada keyakinan yang dimiliki.
Maka ketika musyawarah mufakat, sekali lagi sebetulnya proses pengambilan putusan yang baik itu adalah musyawarah mufakat. Hanya memang karena keterbatasan waktu, musyawarah mufakat tidak bisa berlanjut-lanjut kan gitu Mbak. Sebetulnya kalau kemudian waktunya itu bebas, mungkin ini akan selalu dicari pada titik tertentu yang akhirnya semua sepakat. Cuman karena 14 hari proses penyelesaian sengketa Pilpres ini, maka kemudian menjadi terbatas. Nah, akhirnya apa yang terjadi sehingga dilakukanlah voting. Kan ini terjadi voting kemudian. 5 lawan 3 kan begitu. Betul. Baik, Pak Edi, tadi yang Bapak sampaikan ini menarik ya, keterbatasan waktu. Sebetulnya kalau ada pengambilan keputusan seperti ini, waktu yang ditentukan itu adakah seberapa lama? Karena saya juga membaca lagi ada fakta unik bahwa rapat yang dilaksanakan ini tergolong cepat. Aturannya berapa, kemudian kenapa disampaikan Bapak tadi sampaikan bahwa ini terbatas waktu, padahal ada yang menyampaikan juga bahwa ini tergolong cepat. Jadi begini, kita harus pahami betul bahwa dalam Undang-Undang 7 2017 itu penyelesaian sengketa itu dibatasi oleh waktu. Karena apa? Pemilu itu kan bicara tahapan. Jadi tidak boleh tahapan yang ini kemudian mengganggu pada tahapan berikutnya. Jangan sampai nanti ketika nanti tidak ada batasan waktu untuk proses pengambilan putusan, tanggal 20 Oktober belum ada pelantikan presiden kan begitu. Ini kan rigid sekali Mbak. Jadi memang kita bicara undang-undang pemilu itu memang lex specialis untuk proses-proses termasuk penanganan sengketa hasil. Jadi ini yang problem-problem dalam proses prosedur itu kemudian waktu itu menjadi hal yang sangat urgent. Maka saya melihat kenapa kemarin misalnya putusan MK ini menolak, ya kemungkinan memang para pihak pemohon terutama tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Gitu kan, karena menolak itu kan ditolak, itu kan berarti dalil-dalil gugatan yang diajukan secara prosedur alat pembuktiannya tidak bisa dipenuhi, gitu Mbak. Baik Pak Edi, yang selanjutnya putusan MK yang merevisi aturan batas usia membuat Gibran ini bisa menjadi kandidat, namun KPU belum mengubah aturan itu, sehingga saat menerima pencalonan Gibran itu sehingga disebut ada pertentangan antara fakta empiris dan juga fakta yuridis dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Nah, bagaimana Pak Edi menanggapi? Iya, problem sosiologisnya kan begini, bahwa KPU itu dibatasi waktu karena jadwal tahapan. Yang berikutnya ketika bicara pada proses penyelesaian aturan atas putusan Mahkamah Konstitusi, di sana tidak serta-merta kemudian sesuai dengan jadwal kegiatan di DPR. Padahal misalnya ketika kita bicara PKPU untuk di perubahan PKPU atau penyusunan PKPU itu kan di Undang-Undang 12 2011 dan Undang-Undang 7 2017 kan wajib hukumnya untuk konsultasi dengan DPR. Hanya memang kemudian ketika kita bicara hukum prosedur, ya tentu yang dilihat adalah aspek nilai manfaatnya. Nilai manfaatnya bagi kehidupan berbangsa bernegara ini. Yang berikutnya Mbak Jovita, ya kita bicara pelanggaran sengketa itu kan kemudian kita bicara bagaimana proses itu yang ujung pertamanya di Bawaslu. Kemarin itu kayaknya nggak ada sih lembaga peserta pemilu, tim kampanye yang kemudian melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU itu kayaknya tidak ada. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Jadi kita bicara undang-undang pemilu, bagaimana proses penegakan hukum pemilunya, tentu kita harus taat betul bagaimana proses itu harus dilakukan. Ini yang problem, yang saya melihat kemarin, putusan MK ini kemudian para pemohon, jarang sekali ada dokumen-dokumen bukti yang kemudian ketika menyatakan ada pelanggaran, tapi tidak ada pelanggaran-pelanggaran itu yang kemudian dilaporkan kepada Bawaslu. Ini yang jadi problem loh Mbak. Ini kalau menurut saya ini yang untuk pilkada ke depan juga harus dipahami juga oleh para peserta pemilu pilkada besok itu. Jangan sampai nanti menyatakan ada pelanggaran tapi ternyata bukti pelanggarannya tidak ada. Bukti minimal melaporkan kepada Bawaslu itu harus wajib hukumnya. Kalau menurut saya untuk menyatakan bahwa ada pelanggaran atau tidak. Jadi secara prosedur ya mungkin prosedur penetapan PKPU-nya, tapi secara substansi kemudian akhirnya faktanya sampai dengan posisi terakhir peserta pemilu, kemudian pemungutan suara tidak ada komplain-komplain tentang itu. Komplain-komplain yang disuarakan oleh civil society yang itu kemudian tidak didorong ke Bawaslu. Itu Pak, kira-kira. Satu kali lagi Pak,
mengenai dalil intervensi Presiden Jokowi ini terhadap pencalonan Gibran ini tidak beralasan hukum, dan dukungan Jokowi kepada Prabowo Gibran ini juga tidak melanggar hukum, tapi hanya menjadi masalah etika. Apakah memang hukum ini tidak bisa digunakan untuk menegakkan etika politik dari seluruh proses persidangan PHPU yang kemarin, Pak? Iya, Mbak Jovita, yang harus kita pahami bahwa ketika kita bicara hukum, proses hukum itu tentu kita bicara bagaimana menegakkan hukum materialnya itu. Tentu ini asas legalitas. Bahwa dalam proses-proses penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi itu asasnya kan atas rehmatahik, harus didasarkan pada norma aturan yang berlaku. Etika itu di atas norma. Etika itu baik dan buruk, gitu kan, bukan salah dan benar. Ketika baik dan buruk tentu ukurannya adalah bagaimana kemudian tentu kita bisa sandingkan kemudian tentang TAP MPR tahun 2001 dalam etika berkehidupan berbangsa bernegara. Ya logikanya itu kembali pada subjektivitas mereka, subjektivitas para pejabat penyelenggara negara itu. Tapi prinsip Mahkamah Konstitusi kalau kemudian kita lihat di ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, rule yang kemudian ditegakkan Mahkamah Konstitusi tentu berdasarkan pada aturan yang berlaku. Etika itu ada di atasnya, Mbak Yudha. Baik, terima kasih sekali Pak Edi, diskusi yang luar biasa ya Pak ya. Kita doakan semoga PR-PR yang di Indonesia ini bisa diselesaikan dengan baik oleh Presiden kita yang baru dan Wakil Presiden ya. Bagi masyarakat tentu ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, ya mari apapun hasilnya itu harus kita sepakati. Inilah proses demokrasi. Betul. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih atas waktunya dan diskusinya. Selamat sore. Selamat sore.